Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amil zahir wal batin qadiman wa hadisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu kajian kitab fikih ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kedatangan tamu ya, Bapak Mardi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, nggih Pak Mardi. Monggo wonten Pak Mardi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kami mengadakan bincang-bincang seputar puasa Ramadan bersama Bapak Ustadz Isa. Selamat pagi Ustadz. Ya, selamat pagi Pak Mardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini sehat-sehat? Alhamdulillah sehat mawon Pak Mardi. Masih melakukan ibadah puasa? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberkati oleh Allah, sehat walafiat, Amin. bisa tetap fit untuk semangat melaksanakan ibadah puasa ya. Gini Ustadz Isa, Kenapa Pak Mardi? pagi ini saya ada pertanyaan mengenai ibadah puasa. Monggo Pak Mardi. Pak Mardi niki nggih istilahnya semangat untuk mencari ilmu nggih. Amin. Meskipun di tengah ini puasa itu kan harus lapar ya kan. Nah, ya intinya itu menahan ya, menahan. Tapi tetap semangat nggih. Semangat untuk mencari ilmu nggih. Napa Pak Mardi sing ditanggletaken masalah puasa Pak Mardi napa? Begini Ustadz, yang pertama kewajiban berpuasa. Siapa saja Ustadz yang wajib untuk melaksanakan puasa ini? Ngoten. Jadi biar jelas dan paham para pemirsa ini, biar mengetahui siapa saja wajib untuk melakukan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus bagi kita semuanya. Pertanyaan ini dari Pak Mardi, yaitu siapa saja sih yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa? Siapa saja? Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian kita beberapa bulan yang lalu yaitu membahas masalah kitab Mabahithul Fiqh, yaitu juz 4. Di dalam kitab Mabahithul Fiqh ini dijelaskan para pemirsa bahwasanya siapa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Di sini teksnya akan kita bacakan. Wujubus shaumi yajibus shaum ala kulli muslimin mukallafin mutiqin lahu idza sabatat ru'yatul hilali au uklima sya'ban 30 yawman liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusyamu wa qoulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Puasa ya, wujubus shaum ini Pak Mati ya. Ya. Siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Menurut kitab ini yang diwajibkan adalah ala kulli muslimin, yaitu setiap orang Islam, Pak Mati. Jadi setiap orang Islam diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau misalnya bukan orang Islam, maksudnya non Muslim, itu tidak diwajibkan oleh Allah ya. Jadi kewajiban ini untuk apa? Orang Islam. Lalu yang kedua, mukallaf. Ya, orang yang mukallaf itu orang yang dewasa, Pak Mati ya, orang yang sudah apa? Baligh ya. Tamyiz ya. Baligh itu sudah apa, kalau laki-laki Pak Mati itu sudah keluar mimpi itu ya. Mimpi itu sudah baligh ya. Lalu tamyiz ya. Tamyiz itu dia sudah memahami ya, ini halal, ini haram ya, ini wajib, ini sunnah, setidaknya memahami seperti itu tamyiz Pak Mati. Jadi tamyiz ini anak yang pinter gitu ya, maksudnya pinter dalam memahami syariat agama Islam, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, berarti tamyiz ini termasuk umur 17 ya Pak Ustaz? Oh, belum gini, kalau di dalam perintah di dalam kitab fikih itu ya bahasanya memberikan apa ya, pelajaran atau memerintahkan putra putri itu usia mulai 10 tahun ya. Tetapi kalau puasa ini Pak Mati ini mulai usia ya, kalau misalnya dia itu sudah katakan 10 tahun itu sudah tamyiz, nah, itu bisa untuk diperintahkan melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk latihan itu Pak Mati ya. Soalnya anak-anak ya, kalau misalnya 7 tahun masih terlalu kecil ya, 7 tahun mungkin mereka bisa latihan sampai pada waktu-waktu tertentu, misalnya puasa duhur seperti itu hanya sebagai latihan saja ya. Nah, mukallaf, saya lanjutkan lagi Pak Marti ya. Yaitu mutikun, di samping dia itu orang Islam, yang kedua dia adalah mukallaf, dan yang ketiga ada mutikun. Mutikun itu kuat ya. Maksudnya itu dia fit ya, badannya fit ya. Meskipun sudah besar Pak Marti ya, meskipun sudah usia katakanlah 20 tahun, tapi kondisinya sakitnya ini nggak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Jadi syarat untuk melaksanakan ibadah puasa ini yaitu tadi, yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, dan yang ketiga adalah orang yang fit, ya, sehat, kondisinya fit, tidak sakit-sakitan. Lalu yang selanjutnya, idza thabatat ru'yatul hilal au ukmila sya'banu 30 yauman. Dan apabila Pak Mati ketika puasa ini yaitu apa? Seseorang yang sudah melihat hilal rembulan ya. Bahwasanya rembulan itu sudah genap 30. Sya'ban itu akhir dari bulan Sya'ban. Itu ketika melihat rembulan awal ya, datangnya bulan Ramadan, nah itu sudah diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Ini di sini harus melihat bulan dulu ya. Karena apa? Ini sudah perintah Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Fama syahida minkumus syahr falyasumu. Dan ketika kalian melihat apa? Rembulan, maksudnya itu rembulan ya akhir dari Sya'ban itu ya, 29 ataupun 30 disempurnakan 30, maka
jatuhlah bulan Ramadan, awal Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya demikian Pak Madya, masalah siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu orang Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga orang yang sehat badannya, dan yang keempat selanjutnya yaitu masuknya bulan Ramadan, akhir bulan Sya'ban ya, 30 salatina yauman. Ya. Demikian Pak Madi penjelasan dari kitab Mabahthil Fiqh. Ya, ini para pemirsa tadi sudah dijawab oleh Ustadz Isa kewajiban berpuasa. Terus sekarang pertanyaannya selanjutnya, Ustadz Isa, mengenai fardu-fardu puasa itu apa saja? Fardu ya, fardu puasa yaitu hal-hal yang wajib ya. Ini gini Pak Marti, ada istilah syarat, ada istilah rukun ya. Syarat itu ya, di dalam kitab yang lain itu diterangkan bahwa syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan sesuatu. Misalnya gini, seorang anak syaratnya belajar harus ada pensil, ya kan? Ya. Harus ada buku, ya. Lalu harus ada misalnya papan, ya. Ini sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Ini adalah syarat, ya. Begitu juga tadi syarat, ya, wajib puasa. Syarat itu sebelumnya harus diketahui bahwa syaratnya harus Islam tadi, ya, mukallaf, ya kan. Nah, kalau semuanya itu belum ada, maka kita tidak bolehkan untuk melaksanakan sesuatu ibadah seperti itu ya. Ya. Misalnya syarat wudu, syarat wudu ya, ada airnya, ya kan, seperti itu. Masuknya waktu sholat, ya kan. Itu syarat ya. Begitu juga ini rukun. Rukun itu adalah apa? Ya, sesuatu yang harus ada di tengah-tengah melakukan sesuatu. Paham Pak Marti ya? Kalau syarat tadi sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu, maksudnya sebelum melakukan sholat, sebelum melaksanakan puasa, itu harus ada. Paham ya? Ya. Paham? Pak Marti konsentrasi ya. Iya. Nah, kalau misalnya rukun itu harus ada di dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Nah, kalau misalnya ini adalah fardunya puasa, jadi ketika kita sebelum fajar kita harus niat, ya, niat untuk melaksanakan puasa. Ini namanya rukun ya. Nah, kalau misalnya tidak berniat, nah maka puasanya enggak batal ya, enggak sah ya kan, karena enggak ada niat ya. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Karena niat itu akan apa? Innamal likulli imri'in, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Niatnya puasa misalnya. Puasa Ramadan. Nah, berarti dia harus meyakini bahwasanya ini adalah puasa Ramadan. Nawaitu sama godin an adai fadhi syahri Ramadana hadisanati fardholillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya dia mohon maaf, mungkin dia niatnya gini, nawaitu sama godin an adai fadhi syahri sunnatan. Nah, dengan perkataan sunat misalnya ya, nah, salah melafalkan atau dalam keyakinannya ya keliru sunnah misalnya, jadi nggak sah ya. Kalau sunnah berarti apa? Puasa Senin Kemis itu sunnah. Makanya sunnah ini niat ini merupakan rukun yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Lalu untuk selanjutnya imsak anil mufattirati jami'an nahar. Nah, seseorang yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Pak Marti ya, dia harus dia harus berusaha untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini contohnya ya. Apa saja Pak Ustadz? Ya memang kalau sudah sesuatu itu diniatkan untuk melaksanakan sesuatu, ya itu harus komitmen gitu Pak Mati. Harus komitmen untuk berusaha. Ya ini nanti ujiannya orang puasa itu seperti ini, dia harus komitmen gitu ya. Nah,
berusaha untuk apa? Menahan apa namanya dari makan dan minum, ya kan? Termasuk hal-hal insya Allah nanti ada dijelaskan di kitab sini. Yaitu berusaha komitmen ya untuk menjaga apa? Menjaga jangan sampai membatalkan puasa. Ya. Para pemirsa, itu tadi fardu-fardu puasa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Isa. Ya, bahwasannya perkara-perkara yang membatalkan puasa itu apa saja? Oh, Al-mufattiratu, ya kan? Iya, iya. Pertama, apa saja yang membatalkan puasa? Ya, at-taqa'u, ya. Ya, at-taqa'u amdan, yaitu orang yang apa ini mutah-mutah itu disengaja. Nah, mutah itu disengaja Pak Mati. Oh gitu ya. Paham ya? Nggih. Nah, kalau misalnya seseorang itu mohon maaf, kalau misalnya mutah yang disengaja itu mungkin mulutnya digerayangi apa gimana, lalu membau sengaja lah, itu dengan sengaja memutahkan gitu ya, dengan mungkin caranya seperti apa saya kita yang jelas kalau anak-anak itu mungkin ya ini tadi di logok ya, itu mulutnya ini bisa mutah, ini membatalkan puasa. Terus seperti hidung ini, dalam hidung ini gatel ya, apa kita bisa apa mengurik-ngurik gitu atau gimana gitu ya? Gini, Itu kalau masalah misalnya hidung ya atau telinga ya, itu ada sesuatu yang apa namanya ini pembahasannya mungkin tidak apa namanya tidak sampai membatalkan puasa. Karena kecuali disengaja Pak Mati ya. Oh, Kalau gitu, misalnya ya. kalau misalnya ini ada semut ya masuk gitu, ke telinga, kalau kita nggak cepat-cepat reaksi untuk mengeluarkan semut itu, ini bahaya Pak Mati ya. Nah, justru di situ Allah sendiri tidak mau apa-apa membuat umatnya ini menderita ya toh. Ya, kalau misalnya semut masuk ke telinga kita biarkan, waduh aku puasa, yang nggak boleh itu ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Sesuatu yang apa mudoroti itu jangan sampai kita ini apa Allah memaafkan untuk itu, tahu bahwasanya wah itu bahaya ya, itu ya. Tapi kalau misalnya mota apa tadi kalau misalnya ini mutah gitu ya, itu tadi jelas membatalkan puasa. Karena apa? Lidah kita ini adalah lidah pengecap ya, untuk merasakan manis atau ini kan di lidah kita ya, makanan itu kalau misalnya mutah itu ini jelas membatalkan puasa. Dan yang kedua, usulu ainin ilal jauf min ahadil manafidhi. Nah, usuf tumeka sijine benda-benda yang masuk apa? Masuk kepada lubang. Nah, kita tahu di tubuh kita ini ada beberapa lubang Pak Mati ya. Apa saja lubangnya Pak Mati? termasuk telinga, hidung, mulut. Nah, seperti di bawah itu, di bawah ya. Itu, ya. Itu jangan sampai ya. Makanya kalau bulan puasa ini harus menjaga, itu aja ya, menjaga. Harus hati-hati gitu. Harus hati-hati. Kalau misalnya anak-anak yang suka renang itu, kalau bisa ya jangan melakukan renang dulu. Ya, selama puasa ini, selama bulan puasa 11 bulan kita sudah dikasih kebebasan ya untuk aktivitas yang apa? Yang wajar maksudnya gitu ya. Tapi kalau bulan puasa ini adalah memang bulan suci, bulan yang mulia ya, kita diharapkan untuk menjaga kondisi puasa secara baik. Ya. Lalu ada lagi Pak Ahmadi yang membatalkan puasa adalah murtad ya. Murtad ya. Ketika seseorang ya sebelum fajar sudah niat berpuasa ya, 2 hari 3 hari dia berpuasa ya mungkin ya. Tapi entah kehendak Allah ya, mungkin ya dia murtad ya. Nah, ini dari puasanya batal gitu ya. Istilah murtad ini luas Pak Ustaz. Misalkan apa murtad itu keluar dari Islam, bukan? Iya Pak Mahdi, namanya riddat itu murtad, itu artinya itu keluar dari ajaran agama Islam ya kan. Artinya itu dia lebih mempercayai keyakinan yang lain itu. Dan yang selanjutnya di antara yang membatalkan puasa itu wal haid. Nah, orang yang haid itu batal puasanya itu Pak Mahdi. Nifas, nifas. Haid itu ya, haid itu ini apa namanya pembahasan bagi kaum wanita itu Pak Mati ya. Nah, jadi ketika
seseorang tadi sebelum fajar tuh niat untuk puasa, ya. Lalu setelah siang harinya kok keluar darah haid, nah itu berarti batal ya. batal. Begitu juga kalau misalnya nifas ya. Nifas ini biasanya ini menyertai kelahiran seorang anak itu ya. Ini nifas. Berarti orang perempuan ini kalau pada waktu haid mendadak itu apa batal ya? Batal Berarti puasanya. dia enggak usah puasa. Nanti enggak usah di sahur lagi gitu. Maksudnya untuk membayarnya lagi. Nah, di dalam kitab ini ada Pak Mati ya. Ya. Di dalam kitab ini ada Pak Mati untuk pembahasan selanjutnya ya. Oh iya iya. Ya. Jadi termasuk saya lanjutkan lagi Pak Mati ya. Nggih, nggih. Jima. Nah, jima ini juga membatalkan puasa. Kalau di siang hari ya kita sebagai seorang suami istri tentunya ini harus iya. bisa menahan diri untuk apa? Dekat-dekat dengan istrinya, Pak Mati ya. Karena itu apa? Nanti bisa bahaya jadinya ya kan. Nah, jadi jima ini nanti apa namanya? Batal puasanya nanti. Itu termasuk jima itu misalkan sudah dilakukan itu kira-kira membatalkan dan juga tidak berdosa atau berdosa itu Ustaz. Yang jelas membatalkan puasa Pak Mati. Tapi tidak Itu berdosa ya. dendanya itu lebih berat itu Pak Mati. Kalau dia disengaja ya. Oh gitu. Kalau Ya. disengaja itu berat sekali itu. Nanti di sini di pembahasan kitab ini yang terakhir ada Pak Mati. Ada ya. Ya. Dan yang terakhir wal istimna'u. Nah, ini ada apa ya semacam siang hari ya orang yang anak-anak muda yang nggak kuat syahwatnya itu ya apa istilahnya itu mengeluarkan secara paksa onani itu loh nanti ya itu membatalkan puasa. Ya demikian Pak Mati penjelasan dari saya mengenai apa hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk tadi adalah fardunya puasa. Ini penjelasan dari kitab Mabadil Fiqh. Ya. Para pemirsa, demikian penjelasan mengenai perkara-perkara fardu puasa dan yang membatalkan puasa. Ini Ustadz selanjutnya. Assalamualaikum. Kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Ustadz. Ya.